Jumpa lagi di channel saya Bob Andara. Dunia digital tanpa filter. Seberapa aman hidup kita di internet. Nah, teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa yaitu Om Didin. Iya. Om Didin ini adalah expert di bidang cyber security ya. Deputy Operation dari CSR IT ID, Cyber Security Independence Resilience Team. Itu sesuai dengan yang ada di kaosnya Om Didin. Iya. Sambil promosi kaos. Dan Om Didin juga dulu adalah mantan wakil ketua ID Sirti. Sekarang tuh udah jadi BSSN ya Om. Betul. Badan Cyber dan Sandi Negara. Om Didin, kita kenalin dulu deh Om Didin. Sekarang tuh kesibukannya apa dan terakhir di organisasi ini fungsinya apa? Ya, jadi tadi sudah disebut ya sebelumnya saya wakil ketua di ID Sirti. ID Sirti ini adalah organisasi yang ditunjuk atau dibentuk oleh Menteri Kominfo pada waktu itu. Pada waktu itu ya? Ya, kira-kira tahun 2006 ya. Jadi udah lama banget. Tahun 2006 hampir berarti sudah 20 tahun ya, hampir 20 tahun. Itu dibentuk tujuannya untuk melakukan pengamanan terhadap infrastruktur internet yang ada di Indonesia. Karena pada saat itu sedang terjadi shifting ya. Dari semula telekomunikasi itu internet itu ada di dalam telekomunikasi. Kemudian terjadi pergeseran, terjadi shifting setelah tahun 2000-an itu jadi terbalik. Telekomunikasinya itu ada di dalam internet gitu. Iya, kebalik ya. Kebalik ya. Karena jadi, udah ada teknologi voice over internet ya. Iya. Mungkin itu dan ya. Kemudian sampai sekarang teknologi, terutama pada waktu itu berkembang teknologi 3G ya. Nah, 3G ini menjadi bergeser yang semula aktivitas komunikasi, aktivitas telekomunikasi itu basisnya adalah infrastruktur telekomunikasi. Sekarang berubah menjadi infrastruktur telekomunikasi data zaman dulu namanya ya. Infrastruktur telekomunikasi data. Nah, telekomunikasi data itu sekarang ya internet itu. Gitu. Oke. Nah, sehingga telekomunikasinya sekarang masuk ke dalam internet. Nah, sejak era 3G itu kemudian lanjut ke era 4G sekarang ya. LTE, kemudian apalagi nanti 5G ya. Yang sekarang sudah berkembang. Jadi intinya sekarang internet itu adalah infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar. Ya. Kalau sekarang disebut sebagai infrastruktur digital namanya. Jadi nostalgia nih Om, waktu dulu saya pernah main di kantor kan, itu seperti kayak ada ruangan kontrol panel itu screen-nya zaman waktu itu ya. Ya betul. Itu screen-nya satu tembok penuh dan isinya titik-titik di mana kita ada attack gitu ya. Iya betul. Ada jadi benar-benar kayak seperti polisinya internet ya. Iya betul. Jadi kita mengawasi situasi sehari-hari gitu ya. Jadi kalau ada indikasi terjadi serangan cyber yang masif dan mengganggu aktivitas apapun di ruang cyber kita, di ruang internet itu, ya kita harus mengambil tindakan. Ya. Pada waktu itu memang ada beberapa prioritas, seperti misalkan layanan-layanan publik kalau terganggu, ya kita akan. Masih ingat nggak dulu tahun 2000 berapa ya? Tahun 2006 kali ya. Ada serangan ransomware yang pertama kali WannaCry dulu ya. WannaCry, iya. Nah, itu salah satu yang yang menonjol ya. Masif ya itu ya. Masif ya. Dan fatal ya. Fatal. Banyak orang pada mati ininya kan, server-servernya kan. Betul. Ya. Nah, itu. Kalau diceritain secara ini Om, sederhana gitu ya. Jadi kalau orang nyerang itu gimana sih Om? Ya kalau zaman dulu karena internetnya asalnya kan disusun oleh ada 3 kelompok sebenarnya. Ada 3 kelompok yang membentuk internet itu. Yang pertama adalah kelompok militer. Militer ya. ARPANET zaman dulu ya itu ya. Sorry. Jadi yang pertama yang paling awal itu adalah para akademisi. Para akademisi khususnya yang akademisi yang melakukan riset ya, para peneliti ya, para peneliti tapi dari kalangan kan peneliti juga ada di luar di industri ya. Jadi ini peneliti yang ada di akademisi ya. Jadi peneliti yang ada di universitas-universitas ada University of Southern California ya dan banyak lagi ya. Ya semua
Ivy League itu kemudian nanti bergabung dalam jaringan penelitian ini sampai yang di Eropa ya. Yang di Eropa itu dikoordinir oleh CERN ya. Nah itu kemudian mereka membentuk apa yang kita sebut sekarang sebagai protokol TCP/IP itu. Oh, itu yang mereka bentuk itu. Membentuk itu, TCP/IP mereka menyusun itu. Nah, sponsornya itu adalah pihak kedua tadi, yaitu militer. Militer menjadi sponsor. Menjadi sponsor, jadilah Project ARPANET itu. Ya, jadi karena untuk kepentingan militer ya awalnya. Ya, militer itu punya kepentingan kalau seandainya ada perang nuklir, ya. Komunikasi apa yang masih bisa diandalkan, yang reliable gitu ya. Nah, seru. Nah, komunikasi ini tidak hanya telekomunikasi yang dimaksud ini tidak hanya infrastruktur ya, tetapi yang lewat di dalamnya itu apa? Pada waktu itu belum ada, karena kan belum ada satu protokol yang generik yang digunakan disepakati seluruh dunia, semua orang pakai itu belum ada. Jadi protokol telekomunikasi dulu itu sangat vendor based. Jadi kalau vendornya IBM ya protokolnya IBM. Ikut IBM. Ya, jadi kalau protokolnya yang lain pakai yang lain gitu ya, nggak saling ngomong. Jadi mereka bikinlah protokol yang universal TCP/IP itu. Itu disepakati oleh para peneliti ini tadi dan kemudian dijalankan di jaringan tertutup yang disebut DARPA itu. Ya, jadi ARPANET itu kan bagian dari proyek DARPA. Ya, jadi proyek DARPA ini yang dibiayai oleh DoD untuk menyusun protokol ini. Iya, jadi protokol itu yang disepakati oleh seluruh dunia berarti ya? Iya. Pokoknya internet ya pakai itu ya? Ya. Yang kalau kita setting di komputer itu ada berapa titik berapa? Betul. Dan karena itu digunakan untuk situasi darurat, akhirnya si DoD terutama Amerika, Kementerian Pertahanan Amerika ini bisa memaksa industri untuk mengadopsi TCP/IP. Yang semula silo-silo ya, IBM mau saya sendiri ya, Microsoft sendiri, Novell dulu masih ingat ada perusahaan Netware ya, itu yang akhirnya dibeli sama Xerox ya. Nah ini mereka sendiri-sendiri nih, gitu, punya protokolnya sendiri dan dominan di pasar, gitu. Jadi mereka ini saling bersaing tapi nggak saling ngomong. Nah akhirnya semua mereka dipaksa untuk sebagai protokol yang interchangeable gitu ya, itu mereka harus mengadopsi TCP/IP. Jadi protokolnya mereka sendiri, Novell Network misalkan protokolnya itu namanya IPX, itu masih tetap jalan, tapi masih tetap jalan, tapi mereka juga harus mengadopsi TCP/IP. IBM juga begitu, ya. Apple juga begitu. Dulu Apple namanya Apple Talk ya. Terus kemudian mereka memasukkan juga TCP/IP. Lama-lama gitu dong. Ada dua protokol. Tapi lama-lama akhirnya ya udahlah diputusin, ya udah kita native pakai TCP/IP aja. Jadi sejak sekitar pertengahan tahun 80-an, perusahaan-perusahaan itu sepakat, ya udah kita pakai native TCP/IP gitu. Jadi udah sama semua nih protokol internet, cara komunikasinya ya. Karena dengan begitu mereka akhirnya diuntungkan karena semua protokol itu dulu menuntut hardware yang spesifik mereka ya. Mereka harus produksi sendiri sehingga sulit untuk berkembang. Nah, ketika mereka kemudian menyepakati satu interface network yang universal juga. Jadi ada protokol TCP/IP yang universal, kemudian ada interface yang universal. Yaitu mereka pakai Ethernet. Disepakati juga tuh oleh mereka semua. Jadi protokol interface Ethernet itu menjadi de facto standar, begitu juga TCP/IP menjadi de facto standar. Jadi di layer paling bawah di interface fisiknya itu mereka menggunakan Ethernet, di atasnya berjalan TCP/IP. Ya, kedua ini sudah menjadi de facto standar dan kemudian menjadi natif gitu. Semua pabrikan sepakat mendukung dua ini, gitu. Sehingga akhirnya karena populasi mereka jauh lebih besar daripada yang infrastruktur telekomunikasi dasar, yang telco ya. Ya, jadi penduduknya lebih banyak daripada yang gelar kabelnya. Akhirnya gelar kabelnya ya udah gua ngikut yang banyak aja gitu. Akhirnya sekarang pun telekomunikasi dasar itu menggunakan dua ini interface-nya Ethernet. Dan telco pun mengadopsi itu. Iya, telco sekarang
Yang paling bawah itu Ethernet sekarang. Oh gitu ya. Keren. Ethernet dan protokol yang berjalan di atas ya TCP/IP. Tadi ada 3 kelompok ya. 3 kelompok. Yang pertama tadi para Akademisi. peneliti dan akademisi tadi ya. Kemudian ada militernya Amerika. Kemudian ada kelompok yang ketiga, yang ini tidak kalah penting, yaitu komunitas penghobi. Nah, hacker-hacker yang tukang attack itu dari penghobi ini. Gitu. Jadi mereka ini tukang ngoprek. Jadi ketika peneliti ini menghasilkan sesuatu, mereka lempar ke komunitas. Tolong dicek dong. Oh gitu. Tolong dioprek dong, ini bisa ngapain. Nah, para pengoprek ini, wah ini bisa digini, ini bisa digituin. Gitu. Oh, berarti ada fungsi positifnya juga ya? Awalnya justru hacker itu positif. Gitu. Oh, hacking untuk itu hacking itu kegiatan positif sebenarnya ya. Jadi yang negatif namanya cracking namanya. Cracking ya, bukan hacking ya. Bukan hacking. Jadi kalau hacking itu sebenarnya positif karena dia berusaha untuk menemukan kelemahan dan dites, melakukan eksploitasi. Tapi tujuannya adalah untuk mencari obatnya, untuk mencari penangkalnya atau mencari gimana cara memperbaiki. Kebanyakan para penghobi ini, para hacker ini dulunya para jago programming gitu. Ya, jadi master programming gitu ya. Para suhu gitu ya. Nah, itu kemudian mereka mendukung ini ya, project ini tadi. Yang kemudian akhirnya mereka membentuk organisasi-organisasi yang formal gitu ya. Menjadi organisasi formal tapi organisasi ini tidak terikat pada satu negara. Menjadi cikal bakal dari organisasi internet. Organisasi internet. Ya, jadi mereka itu kemudian orang-orang bertiga ini, kemudian mereka itu punya pikiran, kalau begitu, karena semua ini sudah bisa jadi de facto standar, sudah bisa jadi standar yang universal. Kenapa nggak juga kita organisir secara universal juga? Jadi tidak tunduk kepada aturan dari salah satu negara, gitu. Jadi de facto standar yang dipatuhi seluruh dunia. Mulailah mereka membentuk organisasi internet namanya. Organisasi internet itu lahir lebih dulu daripada internet yang komersial yang kita kenal sekarang. Gitu. Oh gitu ya. Makanya dulu di kelompok ini yang pertama kali terbentuk dulu namanya Internet Engineering Task Force namanya. Internet IETF. Engineering Task Force. Ya, IETF. IETF inilah yang menetapkan standar-standar teknis. Karena isinya tukang ngoprek tadi, hacker-hacker tadi. Karena mungkin lebih jago dia kali ya, atau lebih canggih dia ya komunitas ini ya. Betul. Mereka inilah yang kemudian menciptakan layanan-layanan di internet yang kita kenal sekarang. Email, DNS, dari web. mereka itu. Mereka ini. Email. Okay. Jadi mereka itu caranya menyusun satu dokumen teknis yang disebut dengan RFC, Request for Comment ya. Jadi karena memang cara menyusun dokumen ini adalah mereka bertanya ke komunitas. Jadi mereka merequest komentar. Tadi kayak akademisi tadi. Gua ada bikin ini nih. Misalkan bikin layanan web gitu ya. HTTPS protokolnya gitu ya. Nah, itu dilempar ke komunitas. Gua minta ini dikomentarin. Ini kenapa? Minta pendapat lah. Minta pendapat. Lah, gitu makanya disebutnya RFC. Request for comment. Dikomentari lah komunitas seluruh dunia itu. Nah, ini kemudian dilembagakan menjadi IETF. Sehingga IETF itu mengeluarkan serial dokumen yang diterbitkan setiap tahun hasil diskusi komentar ini tadi. Sehingga muncullah kalau sudah menjadi satu dokumen RFC dengan nomor sekian, itu maka itu menjadi de facto standar. Contohnya misalkan dulu HTTP, semua protokol internet itu enggak secure ya. HTTP, email, SMTP, POP3, kemudian IMAP itu kan tidak secure semuanya. Tidak secure? Ya, tidak secure. Jadi awal dulu dibikin tidak secure. Karena supaya dibikin terbuka ya. Itu bikinan mereka semua, komunitas itu ya? POP3. Ya, tapi setelah internet itu menjadi komersial, karena ini sejarahnya tahun 92, akhirnya pemerintah Amerika yang mendanai DARPA tadi itu membubarkan DARPA. Otomatis ARPANET-nya juga bubar, tapi barangnya kan masih ada. Itu akhirnya oleh pemerintah Amerika dibolehkan untuk digunakan oleh masyarakat luas, oleh publik. Dibuka lah itu ya. Dibuka. Jadi yang semula yang ikut dalam jaringan itu cuman kontraktor militer, perusahaan-perusahaan kontraktor militer, para perguruan tinggi yang tergabung dalam proyek DARPA itu, termasuk yang di Eropa, yaitu mereka pakai kabel laut ya, nyambung. Itu sekarang dibuka.
Itu kasih ke publik dikasih. Yang membuka pada waktu itu Presiden Bill Clinton ya, tapi akhirnya yang meresmikan itu wakilnya. Itu tahun berapa Om? Al Gore, tahun 92. Wih gila ya, kita aja belum tahu lagi gitu. Kita 96-an kan, kurang lebih ya, kenal gitu ya. Sebenarnya nggak juga, karena nama-nama di dalam IETF itu ada nama-nama Indonesia. Oh ada. Ada beberapa nama, Pak Didi Partono, Pak Yos Luhukai. Oh gitu. Ya. Zaman itu ya. Zaman keren itu. Banget ya udah mikir ke sana. Kemudian kalau yang sekarang ada namanya Pak Budi Raharjo. Itu masih aktif di dalam tim IETF itu. Karena itu sukarelawan semua, jadi nggak ditunjuk-tunjuk kayak gitu. Nah IETF itu kemudian menurunkan satu organisasi yang semi komersial namanya IANA yang sekarang kemudian mengelola internet resources namanya, IP address dan domain name itu dikelola dan kemudian boleh digunakan ketika itu tahun 92 tadi dibuka untuk publik. Internet ini boleh digunakan seluruh dunia oleh semua orang gitu, termasuk oleh industri. Nah kemudian itu internet resource itu menjadi barang yang semi komersial gitu ya, ada nilainya. Ya. Kayak IP address sama DNS itu domain name itu diperjualbelikan. Di tahun 92 udah ada. Ya ada dong. Karena itu kan ya itu dasarnya internet kan. Jadi IP address dulu nggak ada namanya, masih IP aja. Terus kemudian Pak John Postel almarhum itu yang mendirikan IANA, itu kemudian dia membuat suatu sistem yang disebut dengan DNS itu. Ya, sehingga sekarang kita gampang ngapalin gitu alamat web, gitu, alamat domain ya. Dulu kan titik-titik kode kan dulu ya. Dulu angka. Susah ngapalin angka. Ya. Akhirnya sekarang secadanya DNS itu atas jasanya Pak John Postel itu kemudian sekarang kita mengenalnya nama. Pakai nama ya. Pakai nama gitu. Jadi misalkan apa gitu ya, misalkan Komdigi, GoID gitu ya. Nah itu kan kita lebih gampang ngapalinnya gitu ya. Sebenarnya teman-teman aslinya angka ya. Aslinya angka. Berapa 9 berapa titik berapa titik berapa. Ada sistem yang menerjemahkan itu. Nah kemudian dari yang sistemnya namanya DNS tadi itu ya. Nah kemudian dari kelompok hacker ini tadi, itulah kemudian muncul turunannya ya, yang itu mulai nakal gitu. Hacker yang nakal. Itu dari awal-awal juga udah ada pikiran gitu ya, udah nakal gitu. Nggak ada dulu. Jadi dulu karena ini orang-orangnya low profile semua di belakang layar, namanya nggak muncul. Terus kemudian muncul generasi baru yang mereka ingin menonjol, ingin nampang ya. Jadi akhirnya ada dulu istilahnya bukan hacking dulu, namanya vandalisme namanya. Vandalisme. Ya, jadi karena mereka tuh tukang ganggu, terus kemudian mejeng namanya gitu. Jadi ada website nggak kenapa sama dia diganggu diganti. Jadi halaman tampilannya diganti dengan namanya dia gitu. Atau nama kelompoknya. Ya itu defacement zaman dulu itu ya. Nah, dengan menggunakan teknik-teknik eksploitasi yang ditemukan oleh para pendahulunya ini, gitu. Teknik hackingnya itu memang ditemukan oleh para hacker ini tadi, tapi itu disalahgunakan oleh mereka dengan tujuan untuk mengganggu, merusak. Tapi dulu tujuannya cuma buat pamer aja ini. Gue keren nih masuk ke website ini gitu awalnya ya. Tapi setelah tahun 92 internet dibuka untuk publik dan ini yang paling penting. Dunia komersial, dunia bisnis ikut masuk industri dan mengambil peran yang jauh lebih besar, sehingga berkembanglah sosial ekonomi di ruang internet ini, gitu. Jadi berbarengan tuh sosial dan ekonomi itu tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan internet ini. Semakin banyak orangnya dan karena sejak tahun 2000, jadi dulu PBB itu karena menganggap penting internet ini mengeluarkan roadmap gitu yang disebut dengan internet 2000 dulu itu ya. Internet 2000. Ya, internet 2000 itu istilahnya disebutkan oleh WSIS, satu forum yang dibentuk oleh PBB yang mendeklarasikan target seluruh dunia itu pada tahun 2000-an lah. Jadi selama dekade 2000-an itu harus mencapai 50% populasi penetrasi internet. Oh gitu, ditargetin ya? Ditargetin seluruh dunia itu.
Nah, negara-negara yang tergabung di dalam PBB ya, terutama yang ada di sektor telekomunikasi kan di turunannya PBB itu ada organisasi forum kerjasama telekomunikasi yang disebut dengan ITU, International Telecommunication Union. Ya, Indonesia menjadi salah satu anggota. Nah, itu yang ngatur telekomunikasi seluruh dunia ya, infrastruktur telekomunikasi, termasuk frekuensi radio itu diatur juga oleh mereka ya, ITU. Oke. Dari sumber daya alam ini diatur, dikuasai negara dengan menggunakan kesepakatan internasional tadi. Nah, itu Indonesia ditarget itu di dalam. Jadi kalau tahun 2000-an itu PBB itu secara globalnya sosial, ekonomi, budaya gitu ya, termasuk infrastruktur itu ada Millennium Development Goals, MDG ya. MDG. Ya, Millennium Development Goals itu diterjemahkan di sektor ekonomi apa, di sektor sosial apa, di sektor pangan apa, nah, setiap sektor, termasuk di sektor telekomunikasi itu lebih ke bawah lagi turunan dari telekomunikasi karena internet dulu masih bagian dari telekomunikasi. MDG-nya internet itu adalah mencapai 50% penetrasi tadi. Dimandatkan ke situ. Dimandatkan. Nah, termasuk Indonesia. Indonesia itu mentargetkan pada waktu itu selesai dekade 2000-an itu harus sudah tercapai 50% populasi. Gitu. Makanya di 5 tahun terakhir setelah ada 3G itu menjadi backbone utama. Jadi pada waktu itu penetrasi internet sangat terkendala karena geografis kita kan, kepulauan ya, kabel terbatas gitu ya. Tapi setelah ada 3G kan menjadi wireless. Wireless itu cepat diimplementasikan. Nah, akhirnya beralih dari yang semula penetrasi internet itu basisnya kabel, beralih menjadi wireless. Dulu kan telepon ya, kita pakai analog ya. Karena berkembangnya itu tadi 3G tadi dan aplikasinya. Nah, kecepatan internet membaik, lebih banyak orang bisa diakomodasi, aplikasinya juga makin banyak ya, makin beragam dan meliputi seluruh sendi kehidupan kita. Sehingga akhirnya target 50% tadi itu singkatnya tercapai. Tercapai ya. Nah, seiring dengan perjalanan itu berarti kan tanda kutip nilai ekonomi, value secara ekonomi di internet itu membesar. Yang sebelumnya nggak kepikiran ya. Yang sebelumnya nggak ada. Ternyata semua bisnis ya, hampir semua bisnis itu pakai itu. Betul. Dan jadi strategis. Jadi strategis. Nah, mulailah ada gula ada semut gitu ya. Ada gula ada semut. Hacker yang tadinya iseng, yang cuma pengen nampang, kok ternyata ada cuannya gitu. Nah, akhirnya sekarang nih generasi yang sekarang, hacker yang black hat ini ya, istilahnya yang nakal namanya black hat, itu orientasinya uang ya. Orientasinya adalah keuntungan ekonomi. Sesimpel gini nggak Om? Gue ganggu ini lo, tebus, baru gue normalin lagi gitu ya. Contohnya paling sederhana itu kan begini. Dulu kita transaksi itu bayar-bayar masih pakai uang ya. Ya, masih pakai uang, pakai cash ya. Kan sekarang udah hampir nggak ada. Betul. Ya, beli gorengan pinggir jalan aja pakai QRIS ya. Betul. Pakai e-wallet ya. Nggak pakai rekening bank, tapi pakai rekening yang benar-benar hanya ada di internet, tidak ada di bank. Betul. Nggak ada buku tabungannya. Yang bangsanya apa ya? Kita sebut aja mereknya, misalkan Dana ya, kemudian apa lagi sih? GoPay ya, OVO ya. OVO, itu ya. Merek-merek itu kan digital wallet, uang yang hanya ada di internet, nggak ada wujud fisiknya sama sekali. Betul. Ya, dan itu yang kemudian menjadi target sasaran ya, karena ekonominya shifting nih dari ekonomi konvensional menjadi kita istilahnya sekarang ekonomi digital. Nah, ekonomi digital ini sekarang proporsinya di dunia kita sehari-hari, di kehidupan nyata kita, ekonomi digital ini itu sudah melebihi 60% dari total aktivitas ekonomi kita. Udah dominan ya? Ya. Semuanya pakai jadi digital. Jadi polisi yang jaga pos polisi, nungguin begal, nungguin preman, itu sekarang kurang kerjaannya.
gitu. Iya. Penjahatnya pindah, sekarang penjahatnya selonjoran di rumah pakai handphone, gitu. Nggak maksudnya nggak patroli di jalan itu sudah nggak efektif lagi gitu untuk nangkepin penjahat itu ya. Karena penjahatnya sekarang duduk-duduk selonjoran di ruang rahasia atau di kafe itu sambil ngopi gitu ya. Tapi dia sambil nipu orang, sambil scamming itu banyak gitu. Ya. Nah, bayangin aja kalau misalnya tadi deh bank atau lembaga pembiayaan atau apapun yang rusak aja servernya selama beberapa menit, itu kerugiannya juga besar kan? Ya tentu. Ya, itu juga yang jadi peluang kan? Nah, sekarang tidak ada lembaga keuangan yang transaksinya nggak digital, nggak ada sekarang. Semua digital ya? Nggak ada sekarang. Jadi BI sendiri bahkan sudah membuat roadmap ya sejak tahun lalu pengakhiran sistem ATM ya. Jadi mungkin nanti perkiraannya tahun 2028 sampai 2030 kita udah nggak pakai ATM lagi, atau ATM itu hanya ada di beberapa lokasi. Iya. Jadi sekarang perhatiin ya, tempat-tempat yang dulu menjadi pusat ATM itu udah semakin sepi, nggak ada orang. Dan ATM-nya kalaupun masih ada tidak lagi digunakan untuk transaksi tunai, jarang sekali. Mereka transaksi elektronik ya. Iya, paling top up gitu ya. Transfer gitu. Ya, dan itu bisa dilakukan sekarang tanpa mesin ATM. Pakai aplikasi mobile. Sehingga akhirnya lama-lama ATM itu ya cuma buang-buang duit bagi bank ya. Jadi cost aja tuh ya. Sekarang ATM itu sudah diintegrasikan menjadi satu. Jadi ATM bersama itu ya. Jadi satu mesin ATM bisa dipakai semua bank. Ya cepat atau lambat pasti hilang lah ya. Sekarang kalau misalkan nanti ada di mana, di kampus mana atau di toko mana gitu, yang dulu ada gerai ATM-nya. Ketika kontraknya habis, itu nggak diperpanjang tuh sekarang. Kosong. Gitu ya? Iya, coba lihat aja. Ini pemirsa ya. Kalau ketemu tempat yang dulu banyak ATM-nya, ketika kontraknya habis itu udah nggak ada yang perpanjang. Nggak ada lagi. Ya. Dan nggak ada lagi yang bikin baru. Karena itu tadi, tahun 2028, 2030 itu hilang. Om, jadi bukan hanya perusahaan atau bisnis ya, tapi juga pribadi kita kan, dari misalnya akun sosmed atau kita punya akun storage di cloud gitu ya, itu juga jadi sasaran hacker kan? Betul. Ya. Nah itu juga sebenarnya juga matters, cuannya juga banyak ya. Ya. Nah pertanyaan saya Om, kalau misalnya nih kita buka wifi gitu ya, kan WFA nih, work from anywhere gitu ya, buka laptop, itu pakai wifi punya venue, misalnya di ada office, virtual office atau di mana, itu secure nggak sih Om? Kita taunya gimana biar itu secure gitu? Ya kalau dari sudut pandang security, nggak ada tempat yang secure di dalam tuh di ruang publik ya. Di ruang publik nggak ada tempat yang secure. Ya kalau di ruang privat saja, kalau kita tidak melakukan upaya pengamanan yang maksimal, ya itu tetap aja rawan gitu. Jadi meskipun di ruang private ya, tapi kalau nggak diapa-apain ya, artinya tidak ada usaha untuk melakukan perlindungan yang optimal, ya dipasangin berbagai macam fitur pengamanan gitu ya kan. Jadi berisiko ya Om ya? Sangat berisiko. Restoran, kalau hotel, kalau di airport, public area pokoknya berisiko. Ya sarannya jangan melakukan aktivitas yang sensitif ya. Kalau login ke sosmed juga bahaya ya? Kecatet ya? Ya kalau sosmed itu kan biasanya kita dari sejak awal udah login ya. Kan kita itu bahkan kita sudah lupa kapan terakhir logout. Karena udah nyimpen. Atau bahkan nggak tahu kalau ada tombol logoutnya gitu. Iya. Jadi kalau media sosial itu consider tidak terlalu sensitif ya. Yang maksud saya yang sensitif itu transaksi ya. Transaksi keuangan bahaya itu ya. Ya, transaksi keuangan ataupun transaksi bisnis yang lain ya. Ya, atau kegiatan itu tadi work from home, remote office, kan itu kadang-kadang itu berbahaya. Cloudnya kantor kan kita kerja dari situ kan. Betul. Jadi biasanya kalau sudah berbasis cloud seperti itu, biasanya kantor akan memfasilitasi dengan
proteksi ya dengan pelindungan. Jadi ada istilahnya itu endpoint security namanya. Kayak VPN gitu ya? Ya, termasuk salah satu teknologinya VPN ya. Teknologinya tapi VPN. bukan satu-satunya. Oh, saya taunya VPN doang. Jadi ada lagi yang lain. Istilah generalnya endpoint security ya. Endpoint security. Ya, di dalam endpoint security itu antara lain VPN ya. Nah, salah satu fiturnya adalah salah VPN. duanya apa Om selain itu? Ya, seperti misalkan proteksi kita tidak diizinkan ketika menggunakan ketika sedang beraktivitas bisnis ya sebagai teleworker tadi itu kita tidak diizinkan misalkan secara otomatis sistem akan mengunci kita untuk memakai aplikasi yang untuk transaksi pribadi, aktivitas media sosial itu akan diproteksi. Jadi hanya melulu bisnis saja. Udah dipagerin di situ ya? Udah dipagerin gitu. Ya. Oke. Bahkan profilnya atau akunnya di operating system yang digunakan itu juga terpisah. Gitu. Mungkin dulu masih ingat dulu waktu masih zamannya BlackBerry ya. BlackBerry itu kan dulu ada dua. Yang satu yang banyak digunakan orang, semua orang pakai itu yang BlackBerry personal. Terus kemudian ada yang BlackBerry Enterprise. Oh iya, ingat saya. Ingat ya, kalau Enterprise. BlackBerry Enterprise itu kalau kita pakai yang BlackBerry Enterprise, yang akun BlackBerry Enterprise, nggak bisa ngapa-ngapain itu kita. Iya. Browsing nggak bisa, nggak bisa, cuman bisa aplikasi perusahaan aja. Karena itu diprotek ya? Diprotek. Oke. Nah, gini Om, kalau yang saya dengar atau rumor atau yang saya baca tuh banyak hacker tuh dari Rusia ya? Itu benar nggak sih? Sebenarnya hacker ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya? Ada di mana-mana. Indonesia termasuk yang paling banyak. Paling banyak. Berarti kreatif sebenarnya kita ya? Iya, kreatif. Jadi kan tadi ya. Jadi sebenarnya masih mirip dengan yang dulu. Hacker ini juga berkomunitas gitu. Jadi yang hacker yang Black Hat ini juga berkomunitas. Tapi mereka berkomunitasnya secara rahasia. Jadi ada kelompok-kelompok kelompok-kelompok dengan berbagai macam motif dan tujuannya gitu. Nggak semuanya punya motif ekonomi. Ya, ada yang motifnya politik. Politik ya? Ya, ada yang motifnya politik. Ya, seperti dulu ada WikiLeaks ya. WikiLeaks, ada WikiLeaks ya. Yang Julian Assange dan teman-temannya. Ini kan politik nih. Ya, ada yang tujuannya ekonomi tapi khusus untuk urusan teknologi. Seperti misalkan jadi mereka ini disebut sebagai namanya itu di dalam ekosistem kejahatan itu mereka disebut dengan crime provider. Crime provider. Jadi ada di underground itu ya yang tidak terlihat ini dunia yang tidak terlihat ini tadi. Jadi mereka itu berkomunitas di internet. Tidak saling mengenal ya, menggunakan nama samaran, menyembunyikan identitasnya. Itu tapi mereka berkomunitas, mereka berteman meskipun tidak saling kenal. Nah, itu di underground yang tidak terlihat dari internet yang kita bisa googling itu. Jadi itu namanya deep web ya. Deep web atau underground. Underground. Kayak di film-film. Darknet lah. Beneran gitu ya? Ya. Loh, itu beneran. Beneran. Jadi yang bahkan dipercaya internet kita itu tip of the ice. Jadi ada puncak gunung es. Semua yang internet yang bisa di Google itu yang ada di permukaan. Ada di bawah yang tidak bisa di Google itu lebih besar lagi. Inilah yang disebut dengan underground. Nah, underground world ini tadi itu kalau yang di kelompok underground ini juga ada yang positif gitu ya. Ada meskipun yang hacker tadi ya, hacker yang white hat itu juga ada di sini. Oh, ada di situ, yang di underground juga. Nggak cuma black hat-nya aja, white hat-nya juga di situ, gitu. Karena mereka memang engage, karena mereka ini biasanya beririsan, ya dengan yang black hat. Nah, yang kalau black hat itu mereka akan berkecimpung. Jadi kalau yang white hat itu biasanya mereka mendapatkan dari jalan yang halal ya. Gitu, jadi ada gitu ya? Ya maksudnya riset ya. Mereka perlu juga ya? Ya dong, begitu dong gitu. Kan ini nggak bisa di risetnya di internet yang surface, karena surface ini digunakan oleh kepentingan publik ya. Kalau mereka ngapa-ngapain di internet ya, kalau terjadi apa-apa kesalahan ya hancur internetnya. Oleh karena itu mereka melakukannya di underground gitu ya. Nah, kemudian ada kelompok yang black hat tadi. Yang black hat dibiayai dari mana? Dari crime ecosystem tadi. Mereka dibiayai oleh uang dari hasil kejahatan.
Iya, iya. Nah, kejahatan yang ada di permukaan itu juga sekarang sembunyi karena dikejar-kejar ya. Sekarang sembunyi di underground. Duit narkoba, duit perdagangan orang, itu semuanya mengalir menjadi sponsor yang black hat. Sponsor, dia dinafkahin oleh itu. Ya hiduplah. Duit judi online itu dari situ ya. Oh, ya, itu ya. ada di situ. Nah, itu mutualisme ya, mereka saling membutuhkan. Nah, saling membutuhkan ini misalkan gimana? Misalkan saya perlu orang untuk menghack lawan bisnis saya, gitu ya. Pesaing bisnis ya. Pesaing bisnis. Ya, dia di situ ada hacker for hire namanya. Itu tadi orang-orang yang membuat membuat crime ecosystem tadi, itu kemudian mereka weaponize teknologi ya dengan biaya dari istilahnya keren tuh, weaponize teknologi. Ya, weaponize teknologi untuk kepentingan biaya dari si yang butuh kan? Ya. Dan jangan lupa yang punya motif ini ternyata tidak hanya yang para penjahat ini atau penjahat konvensional, tapi ada ini yang sekarang menjadi isu itu adalah ada state actor. State actor. Jadi state actor itu adalah kepentingan negara di internet yang terbuka, mereka nggak bisa mencolok gitu ya, kan ketahuan belangnya gitu ya. Nah, akhirnya mereka di underground. Semua perang konvensional sekarang terjadi itu ada perang cybernya. Misalkan Rusia dengan Georgia, kemudian Rusia dengan Ukraina, ya, kemudian yang kemarin ribut Iran dengan Israel, itu ada perang cybernya. Bahkan yang Pakistan India kemarin gitu, ya, termasuk yang baru-baru aja di tangga kita ya, Thailand sama Kamboja. Kemarin itu ada perang cybernya juga. Itu serang-serangan masing-masing, serang-serangan tuh ya? Ya, mulai dari yang paling soft ya itu biasanya perang propaganda. Propaganda ya. Kemudian ada yang sampai ke infrastructure attack ya. Seperti misalkan Iran dengan Israel itu infrastructure attack, mereka sama-sama pakai drone untuk mengajar infrastruktur telekomunikasi. Iya, betul, betul. Kemudian seperti misalkan Iran diserang oleh Israel, sistem finansialnya lumpuh, di-attack oleh Israel sebelum dihajar pakai rudal beneran ya. Nah, jadi sebelum serangan itu mereka di-attack dulu, dilumpuhkan jaringan telekomunikasi dan perbankannya, jaringan finansialnya, gitu, dengan harapan terjadi chaos sosial, tapi ternyata nggak terjadi. Sebaliknya, Iran juga nyerang jaringan CCTV dan jaringan finansialnya, dan itu yang paling penting, jaringan risetnya Israel itu diserang dan berhasil dilumpuhkan oleh Iran. Ya. Oke. Cool. Menarik nih Om. Kalau untuk nyerang itu secara sederhana, kan kalau kita main catur atau apa kan ada metodenya nih, nyerang ini. Tapi ini nyerang cyber nih Om. Secara sederhana bisa ceritain nggak sih gimana seseorang seperti kayak Iran tadi nyerang ininya Israel gitu? Gimana sih Om nyerangnya? Ya, jadi kan ada yang disebut dengan di antara berbagai macam aplikasi internet ya, itu ada satu teknologi yang sekarang ini terus berkembang dan ini diam-diam menjadi backbone urusan sehari-hari kita, yaitu disebut dengan operation teknologi. Operation teknologi. OT ya. Isinya operation teknologi ini apa? Sistem pintar, sistem cerdas, sistem autonomous system. Yang barangnya itu kecil-kecil, yang kita sebut dengan IoT itu. IoT, Internet of Things. Yang itu mulai dari yang sederhana, sensor untuk mengukur suhu, sampai yang kompleks yang ngatur lalu lintas. Sampai yang lalu lintas penerbangan pesawat. Sampai kemudian transmisi listrik. Ya, transmisi listrik. Sampai apa? Sistem kontrol air di bendungan-bendungan kita. Nah, itu disebut dengan critical infrastructure. Critical infrastructure. Ya, critical infrastructure. Atau kalau di bahasa Indonesia kan bukan infrastruktur kritis. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kritis itu beda makna dengan critical dalam bahasa Inggris. Kalau critical dalam bahasa Inggris itu penting. Atau kalau di Indonesia kan yang lebih tepat istilahnya vital. Kalau kritis dalam bahasa Indonesia itu artinya sekarat. Iya. Oke deh.
Maknanya beda ya. Maknanya beda. Jadi kalau infrastruktur kritis dalam bahasa Indonesia berarti infrastruktur sekarang. Yang tepat adalah infrastruktur vital. Ya. Nah itu sudah ada perpresnya juga sekarang. Ada peraturan presiden yang mengatur pengamanan infrastruktur vital. Ya. Nah infrastruktur vital ini yang mana? Ya itu tadi sistem kontrol tadi itu. Itu yang diganggu ya? Itu yang diganggu. Maksudnya gimana Om? Nah ini kan tadi kan seperti misalkan jaringan listrik itu dikontrol terpusat oleh satu aplikasi yang disebut dengan aplikasi sistem kontrol. Kalau dulu kita yang mahasiswa teknik itu kalau teknik industri terutama itu kalau di pabrik-pabrik dulu kan ada sistem otomatisasi mesin-mesin pabrik. Itu disebutnya PLC dulu namanya. Ya, ada sistem PLC. Kalau untuk membuat sesuatu ada namanya CNC gitu ya, mesin CNC. Ya, itu dikontrol secara otonom. Itu kan robotik ya. Jadi kita masukkan program, tekan enter lah gitu ya. Udah jalan dia. Jadi itu adalah sistem robotik tadi ya? Terotomatisasi. Hal yang sama terjadi dengan sistem transmisi listrik, sistem pengendali bendungan. Ya, di bendungan itu kan ada pembangkit listrik, ada irigasi. Nah, apa jadinya kalau sistem ini diambil alih oleh lawan? Ya, bendungan yang segitu gedenya tiba-tiba pintunya dibuka, banjir lah gitu. Itu yang terjadi di perang-perang yang saya sebutkan tadi di Georgia, di Ukraina ya. Jadi nyerangnya di OT itu. Ya, jadi sebelum Rusia nyerang, dia memutus aliran listrik dengan cara apa? Dengan cara itu tadi menyerang sistem kontrol listrik tadi, otomatisasi sistem kontrol itu. Mulai dari pembangkit, sistem gardu induknya itu diputus semua, diganggu dengan serangan cyber tadi. Nah Om, kalau saya dulu zaman warnet kan ya, warnet itu kalau kita mau nyerang warnet dulu kan juga ada perang-perang antar warnet tuh ya. Ada yang ngebom gitu ya. DDoS. Denial of service. Ya. Jadi dikirim sinyal sampai yang lawan kita tuh overload. Kebanjiran. Banjiran dan mati. Iya. Jadi tuh warnet nggak bisa dagang tuh berapa hari. Sama seperti itu. Sama juga kayak gitu. Ngedos juga dia ya. Ya, antara lain salah satu teknik untuk ganggu itu begitu. Ya. Nah, biar dia masuk ke sistem tadi, berarti kan si hacker ini harus tahu passwordnya kan, Om? Nah, itulah itu yang dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi, perang cyber itu sebenarnya terjadinya itu terus-menerus. Maka dari itulah kemudian ada state actor tadi yang memanfaatkan underground ekonomi ini tadi, ya. Kalau dalam situasi sehari-hari nggak ada isu perang-perangan, perang secara fisik konvensional, apa dong motifnya kita nyerang orang lain? Nah, maka yang ditunggangi oleh si state actor ini adalah kepentingan bisnis tadi. Ya kalau lagi masa damai begini, lu tujuannya cari cuan, gitu. Tapi kalau nanti masa perang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, kan nggak mungkin. Tapi kamu tak kasih keuntungan. Tak bayar lah gitu, tapi kamu nyerang dalam rangka untuk mendapatkan political ataupun military advantage gitu ya. Jadi seperti misalkan Rusia berhasil memutus listrik, berarti memutus telekomunikasi karena telekomunikasi butuh listrik ya. Nah dengan begitu mereka lebih mudah melakukan serangan, mendapatkan military advantage ya. Sistem radarnya musuh jatuh, nggak bisa ngelawan balik, gak bisa nembakkan rudal. Nah itu semua adalah keuntungan militer di masa perang itu. Bagi hackernya keuntungannya apa? Dibayarin. Iya, mutualisme jadinya. Tapi kalau lagi situasi damai gimana? Ya lu bantuin gua ngumpulin data, nyuri datanya lawan, ya datanya Indonesia. Indonesia mau berkembang ekonominya kan. Kalau di dalam situasi normal kan persaingan antar negara itu kan persaingan ekonomi biasanya ya. Nah, Indonesia punya apa? Ya itu datanya kita curi. Ya itu nyuruh mereka, gitu, nyuruh yang hacker-hacker tadi gitu ya. Nah hacker ini berarti kan bisa akses kan, bisa masuk kan? Ilmunya apa tuh Om? Oh macam-macam dong. Macam-macam ya. Contohnya, makanya yang gitu yang paling gampang dijadikan contoh itu kan sering kita ngomong, awas, sering kita diingatkan, awas data kita bocor ya. Kan sering kita ada sebagian orang yang awam itu bertanya, emang apa pentingnya sih data saya?
Kalau bocor juga kenapa gitu. Nah, masalahnya data ini bisa disalahgunakan, gitu kan? Bisa disalahgunakan yang paling umum didaftarin pinjol. Itu yang paling umum. Tiba-tiba ada debt collector aja datanya debt collector padahal nggak pernah minjem gitu ya. Tapi datanya disalahgunakan oleh orang lain. Nah, bagaimana kalau data ini disalahgunakan juga untuk mendapatkan akses secara tidak sah pada sistem tertentu yang itu sistem itu kritikal. Ya, sebagai contoh misalkan BPJS. Ya. Masuknya lewat mana? Ya, dari akun-akun biasa sebenarnya. Tapi akun-akun ini diperoleh dengan cara yang tidak sah tadi. Iya. Nah, bener nggak Om? Kalau misalnya ada kan website perusahaan tuh ada yang namanya kontak. Dari situ hacker bisa nembus lewat situ. Bisa juga. Jadi ya? bisa, misalkan Om Bobi punya website, Om Bobi ini karyawan di perusahaan besar gitu ya, terus punya hak akses admin. Betul. Nah, Om Bobi juga punya akun media sosial, ya kan? Nah, terus kemudian media sosialnya Om Bobi tak ambil alih. Dihack, diambil sama orang. Ya, terus aku menggunakan media sosial itu atau misalkan WhatsApp-nya gitu. Aku kontak ke admin yang ada di kantornya Om Bobi. Bilang, saya Bobi nih. Kebetulan handphone gua hilang. Jadi gua sementara pakai nomor ini. Tolong dong dikasih akses buat saya bisa masuk. Padahal Om Bobi punya hak akses admin. Oh, itu kritikal ya kalau orang yang punya hak akses. Karena admin. Percaya si admin tadi, gua kasih akses deh buat dulu. Akhirnya bisa masuk. Itu contoh ya. Wah, itu lengah ngeri juga ya. Nah, itu celah itu. Celah itu yang istilahnya di-exercise terus-menerus setiap hari oleh para hacker ini. Jadi, belum tentu pada saat itu mereka melakukan itu mereka langsung mendapatkan keuntungan. Belum tentu. Tapi ketika nanti ada match kepentingan, nah gitu ya. Kalau yang paling pragmatis biasanya mereka punya data-data begitu, mereka harvest itu mereka jual gitu aja. Tapi kalau tapi kan setelah mereka jual kan mereka tetap punya data itu kan. Betul. Nah, ketika nanti match ada kepentingan lain, gua mau ngehack perusahaan itu. Gua udah punya nih aksesnya, gitu. Iya. Nah, Om, kalau virus gimana? Antivirus nih? Nah, virus itu kan salah satu tools atau teknologi yang digunakan untuk melakukan aksi ini tadi. Jadi kalau dulu nih, jadi keluarga besarnya itu namanya malware. Keluarga besar virus ini. Virus adalah salah satu jenis malware. Oh, oke. Gitu. Selain itu ada apalagi ada Trojan. Ya, selain itu ada lagi malware yang khusus untuk backdoor, untuk membuat pintu belakang yang tidak diketahui, pintu belakang yang tersembunyi. Kemudian apalagi yang terkenal ransomware. Ya, banyak lagi tren tuh kemarin-kemarin ya. Jadi masing-masing keluarga malware ini punya peran yang berbeda-beda. Kalau virus itu memang mengganggu, ngerusak pokoknya. Ya, kemudian ada yang namanya worm. Kalau worm itu ngerusak jaringan. Ya, kayak di DOS tadi gitu. Menu-menuin jaringan gitu. Worm cacing. Iya, namanya worm. Ya. Oh, oke. Ya. Terus ada juga yang ngirim isi hard disk kita keluar tanpa kita ketahui. Ya itu yang tadi ransomware itu. Oh iya itu. Jadi ransomware itu double extortion. Double extortion itu gini. Jadi sedikit demi sedikit dia ngambil datanya dulu, data yang penting ini. Dia diambil, kemudian setelah dia berhasil mengambil data, kemudian dia ngetes ya di market. Ya, jadi ada di underground economy itu salah satu pasar terbesarnya adalah pasar jual beli data. Pasar jual beli. Cuannya gede gitu ya. Cuannya gede karena data itu bisa dijual berkali-kali ke orang yang berbeda. Oh iya, betul. Dan data itu bisa digabungkan dengan data yang lain sehingga bisa memiliki nilai yang baru, kemudian itu dijual ke pihak yang berbeda lagi. Jadi misalkan di database kependudukan digabungkan dengan data kesehatan misalkan. Nah, ini bisa dijual ke misalnya ke perusahaan asuransi. Karena perusahaan asuransi juga melakukan intelligence. Om Bobi daftar asuransi. Ngakunya sehat. Gitu ya, ngakunya sehat. Nah, dia nyari tahu, bener sehat enggak sih? Oh, ternyata ada data kesehatan di rumah sakit mana gitu ya. Pernah dijual orang dan itu jatuh ya. Dari intelijen kita kalau saya perusahaan asuransinya bohong nih Om Bobi nih. Nah, gitu kan. Oke. Nah, apalagi perusahaan farmasi.
Oh. Jadi kalau gua bikin obat ini, kalau gua pasarkan di Indonesia itu cocok nggak sih? Misalkan gua obat pusing, orang Indonesia nggak ada yang pusing. Gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi itu tadi mereka ngambil datanya, kemudian mereka tes, mereka tahu value-nya. Ya, seperti misalkan kasus PDN kemarin ya, Pusat Data Nasional kan kena ransomware ya, terus pemerintahnya bilang katanya, data kita aman, data kita nggak bocor dan tenang saja datanya data lama jadi nggak penting gitu. Ternyata nggak, ternyata si yang grup atau kelompok yang melakukan ransom itu mereka meminta tebusan $20 juta. Pertanyaannya, angka $20 juta mereka dapat dari mana? Kok bisa mereka memvaluasi yang punya data aja bilang data itu nggak berharga. Pemerintahnya bilang nggak penting itu, nggak ada nilainya. Jadi ngapain saya nebus gitu ya? Nah, tapi si hackernya ini bilang ini kamu harus bayar setidaknya $20 juta. Dari mana tahu dia $20 juta? Karena sebelumnya dia sudah ngambil data itu, terus dia sampelnya dia bagiin ke calon pembeli. Calon pembeli ngebit deh. Ya, ngebit. Ada beauty contest. Beauty contest yang kita nggak tahu, yang ada di underground. Kalau data kayak begini, lu berani berapa? $20 juta. The highest biddernya di dalam beauty contest itu. Baru dia bilang, oh berarti kalau si pemilik datanya pasti mau menghargai di atas $20 juta dong. Gitu kan. Oke, kejawab. Ternyata enggak. Karena pemerintahnya entah nggak peduli atau memang dia memang nggak tahu kalau data itu berharga gitu. Ya. Nah, itu akhirnya nggak dibayar singkat kata. Nah, ini yang disebut dengan double extortion. Jadi hacker itu dia akan tetap mendapat keuntungan meskipun si korban tidak membayar. Kalau seandainya korban membayar ya dia dapat keuntungan 2 kali. Ya, gitu. Ada nggak? Nggak dibayar pun dia udah dapat keuntungan karena dia udah dapat aset kan? Ya, karena ini udah ngejual dan bisa dijual berkali-kali. Dan setelah itu dibayar pun dia tetap bisa jual datanya tetap bocor. Tapi biasanya kalau ransomware ya, perusahaan finance biasanya, industri keuangan itu biasanya cenderung ngebayar. Kalau di kita tetap nggak mau bayar ya. Ada kasus salah satu bank itu mati sampai berminggu-minggu ya, seluruh Indonesia dia tetap nggak mau bayar. Nah kalau di luar negeri ya, untuk di negara-negara kapitalis gitu ya, setiap detik dihitung sebagai kerugian finansial. Jadi ada masalah reputasi di situ, sehingga mereka lebih baik secepatnya gue bayar supaya gue bisa beroperasi lagi. Gitu. Kalau di kita ya udahlah, masyarakatnya nggak ada yang nuntut gitu ya, jadi dia nggak perlu bayar kerugian. Gitu ya. Nah, Om tadi balik lagi ke virus antivirus. Ya ada nggak sih kayak antivirus itu juga sebenarnya membuat sesuatu agar ini keganggu, tapi dia udah punya obatnya gitu, udah punya. Itu kayak gitu nggak sih? Apa secara etikal nggak gitu? Itu pertanyaan etikal. Yang sangat mendasar di dalam industri ini, di industri keamanan ini. Jangan-jangan lu kalau lagi ketemu sama gue siang hari itu white hat, tapi kalau malam lu black hat gitu. Who knows kan? Who knows gitu kan. Jadi yang nyerang ya lu juga gitu kan. Supaya bisa dapat cuan siang harinya gitu. Nah, memang ada yang kayak begitu. Presiden itu ada. Dulu ada satu perusahaan antivirus itu ya, kemudian ternyata dia terbongkar. Memang beneran dia yang bikin virusnya gitu. Iya, berarti bener dia kan? Itu benar, itu pernah terjadi. Jadi ada presiden seperti itu. Maka dari itulah kemudian muncul belakangan ini istilah yang namanya ethical hacker. Ethical hacker. Hacker tapi ethics gitu ya. Jadi mau ngehack izin dulu gitu. Mohon izin Pak gitu. Iya. Om sebenarnya pemuda-pemuda bangsa ini jago-jago nggak sih dalam soal hacking itu? Iya, jago banget ya. Jago banget ya. Ada sejumlah nama dari Indonesia itu berkarya di luar negeri. Ya, dan mereka menjadi ikon lah di dunia security gitu. ini. Dulu kan sempat ada dibilang bahwa kota cyber terbesar adalah Jogja dulu ya. Terus ada Malang yang lebih itu. Nah, mereka tuh tumbuh karena pertukaran knowledge dalam dunia hacking ini tumbuh di sana. Karena itu tadi community tadi. Komunitas ya. Ya, komunitas. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi kalau orang yang Malang, Jogja, Bandung itu tetap menjadi sentra. Sentra ya. Ya, jago-jago mereka ya gitu ya.
Oh, oke. Nah, ini Om Didin juga seru banget ya. Kita nggak terasa diskusi. Nah, buat ini catatan ya yang dari segi SDM itu tadi. Saya sendiri CSET ID itu sudah 15 tahun kita. Itu setiap tahun menyelenggarakan kompetisi cyber. Kompetisi cyber, nah ini menarik ya. Cyber. Itu ada roadmap-nya di level ASEAN, Asia Pasifik sampai ke internasional. Kita pernah ngirim ke level internasional itu di Amerika ya, di Las Vegas ya. Iya, ini coba sebagai bocoran kalau bisa di-spill ya. Itu Om Didin juga akan menyelenggarakan dengan sebuah universitas ya mengenai lomba ini ya. Ada kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi lah ya, gitu ya. Itu mereka kebetulan akan jadi host acara internasional yang ngumpulin universitas dari ASEAN ya, bahkan di Asia Pasifik nanti itu di Bali tahun depan. Nah, nanti di Bali itu masa cuma kumpul-kumpul begini aja, gimana kalau kita bikin kompetisi juga. Jadi kompetisinya levelnya ASEAN atau bahkan Asia Pasifik. Nanti akan diselenggarakan di sana. Nah, ini kompetisinya hacking ya? Kompetisi hacking. Nah, yang seperti saya ceritakan sendiri tadi ya, jadi CSET ID tiap tahun tuh menyelenggarakan. Dan pada finalnya itu paling sedikit ada 30 tim yang berkompetisi. Jadi 30 tim dari berbagai level ya. Jadi ada level umum, ada yang pelajar. Ada yang pelajar. Keren. Ya, ada biasanya ada selama beberapa tahun terakhir yang menang ada SMK di Semarang. Luar biasa. Langganan menang ya. Luar biasa. Nah, kemudian ada kelompok umur, kelompok mahasiswa, kemudian ada kelompok umum ya. Yang umum ini kombinasi ya. Ada juga kelompok yang pemerintahan. Oh, itu dibagi berbagai kategori ya? Kategori, ya. Oh, mereka nggak bisa cross kategori ya? Iya. Oke. Jadi final itu diikuti 30 tim. Tapi prafinal itu yang daftar itu bisa sampai lebih dari 300 tim. Jadi kalau dari penyisian itu rata-rata 300 tim, kalau masing-masing tim anggotanya 3 orang, berarti dalam sekali menyelenggarakan event kompetisi itu paling tidak ada 1.000 talent yang ikut ya. Setiap tahun. Setiap tahun ya. Itu untuk menggambarkan potensi hacker kita gitu tanda kutip. Nah, sekarang agar pemirsa dapat insight nih untuk menjadi seperti seorang Om Didin nih. Pokoknya piawai lah dalam dunia cyber security. Itu harus ngapain? Belajar apa, Om? Dari dulu itu tetap jalurnya itu ada 2 ya. Ada yang jalur hobi. Jalur hobi. Ya, kalau hobi ya autodidak ya. Biasanya caranya ya karena hobi kita belajar sendiri, autodidak, terus kemudian berkomunitas. Nah, apa yang dipelajari, Om? Apa yang dipelajari? Sekarang sumber ilmunya banyak banget ya? di YouTube, banyak di internet. Banyak ya? Mau ikut kursus, mau ikut training banyak ya. Dan itu bisa dipelajari sendiri. Nah, itu pentingnya ikut berkomunitas. Ketika kita bergabung di komunitas, kita dikasih challenge biasanya oleh komunitas itu. Komunitas itu biasanya ngasih PR, ngasih tip triks, ngasih workshop, gitu, ngasih rahasia-rahasia gitu ya. Gitu ya. Dan biasanya ada mentor. Ada mentor itu yang value ada mentor di setiap komunitas itu yang mengarahkan mereka. Nah, kemudian ada jalur yang formal. Nah, jalur formal itu memang dari sejak awal kita sudah sudah punya bayangan saya akan jadi profesional di bidang security. Ya, jadi kalau memang begitu ya sekolah. Yang paling umum ya sekolah ya. Sekolah yang ujungnya adalah konsentrasi security ya. Cyber security. Nah, ini sekarang di banyak perguruan tinggi sudah mulai ya. Ada konsentrasi cyber security. Ya, misalkan di kampus tempat saya mengajar itu ada gitu ya. Nah, di kampus-kampus yang lain juga ada. Nah, nanti sampai konsentrasinya bisa sampai ke level S2, termasuk aku dulu S2 itu dual program ya. Jadi selain dapat ijazah juga dapat sertifikasi profesional. Sertifikasi profesional langsung dapat. Jadi dapat 2 nih, ijazah sama sertifikat profesional. Gitu. Nah, untuk keahlian-keahlian spesifik tertentu. Nah, ini yang nanti akan terjun di dunia profesional. Oke. Kayak gitu. Nah, ada pesan-pesan nggak nih, Om, buat pemirsa nih mengenai cyber security?
Ya, jadi sekarang ini kita sudah ada di era yang hampir 100% digital ya. Jadi sudah menjadi, artinya orang udah nggak bisa lagi nggak punya alternatif selain hidup di dunia digital ya. Terutama generasi Gen Z, Gen Alpha dan seterusnya ya. Itu sudah dunia digital, udah dunianya. Sudah tidak terpisah lagi dengan dunia yang konvensional, dunia nyata ya. Kalau kita kan masih misah-misahin ya. Kita masih bisa matiin handphone. Kalau anak kita udah nggak bisa. Ya, karena itu dunianya ya. Nah, di dunia yang sekarang ini karena sudah hampir meliputi semua aspek kehidupan kita, maka kita harus selalu ingat ada ancaman ya. Ancaman itu yang akan mendegradasi semua value yang kita nikmati di dunia digital. Itu bisa dalam hitungan detik runtuh ya. Nah, di kekayaan misalkan atau value yang kita miliki itu tiba-tiba bisa hilang gitu aja. Hanya dalam hitungan detik. Jadi ketika kita sudah berada di era yang sepenuhnya cyber ini, kita harus memikirkan security sebagai prioritas. Kalau zaman dulu security itu hanya add-on. Jadi kalau udah kejadian baru nyari-nyari security gitu. Kalau sekarang istilahnya terutama sejak tahun 2010 ke sini, jadi satu dekade terakhir gitu. Sekarang itu sudah nggak ada lagi satu teknologi atau layanan atau aplikasi yang keluar tanpa security. Kalau dulu security hanya tambahan. Jadi kalau dibutuhkan baru ntar dipasang gitu ya. Sekarang kalau mandatory ya. Mandatory. Jadi security itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari rutinitas kita sehari-hari. Semua aplikasi yang kita gunakan semua ada security-nya. Nah, persoalannya tinggal satu. Apakah orangnya mengaktifkan atau peduli dengan security ini dengan sedikit repot gitu ya untuk mempelajari bagaimana tata cara pengamanan ini. Nah, itu biasanya orang sering lupa dan nggak mengaktifkan. Sebagai contoh misalkan OTP ya. OTP itu ada beberapa sistem yang masih nggak mandatori tuh gitu. Jadi masih alternatif gitu. Karena khawatir bapak-bapak yang udah tua nggak familiar, bingung gitu ya. Jadi masih tetap username password tanpa OTP atau tanpa biometrik. Nah, kalau sekarang generasi sekarang karena fitur-fitur itu ada, fitur security itu, maka gunakanlah fitur itu yang pada level keamanan yang tertinggi. Jadi kalau misalkan tadi autentifikasi menggunakan biometrik tersedia, aktifkan biometrik. Jadi harus pakai sidik jari, pakai sidik jari. Atau wajah juga bisa. Wajah. Meskipun wajah consider sebenarnya bukan biometrik ya, karena biometrik itu ini hanya sidik jari atau retina. Atau vena ya, palm. Itu yang bisa digunakan sebagai itu paling tinggi ya Om ya? Itu paling tinggi. Yang paling rendah kan OTP ya biasanya? Atau password yang paling rendah. Password paling rendah. Ya, jadi kalau cuma password aja itu paling rendah. Apalagi passwordnya nggak pernah ganti. Kalau password yang tertinggi pun sekarang adalah password yang kita sendiri nggak ingat. Dan setiap kali transaksi password harus berubah. Kejadian apa? Gitu. Jadi karena sistemnya sudah memanage password kita. Jadi kita nggak perlu hafal passwordnya. Bahkan passwordnya di-generate oleh sistem setiap kali kita login atau setiap kali kita akses. Setiap kali kita transaksi masukin password. Passwordnya yang masukin sistem. Dan kita nggak tahu yang dimasukin apa. Betul. Soalnya yang dulu, Anda udah pakai ini 2 bulan yang lalu. Kita mana tahu. Gitu. Oke. Ya, gunakan security karena security-nya udah tersedia, bukan lagi add-on. Udah mandatory ya. Teman-teman harus sudah aware yang namanya security di dunia cyber. Harus pakai security yang tertinggi. Pakai yang paling tinggi, yang paling ketat berarti ya. Paling ketat. Oke. Ya, terima kasih Om Didin, luar biasa diskusinya. Terima kasih, daging semua ini dari dunia, dari cyber security. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikut. Bye.